Cuman kalau kita melihat lagi lebih dalam, ketika demo ini berjalan, tiba-tiba nih ada upaya destruktif ya, destruktif untuk merusak konsentrasi dan arah muatan apa yang disampaikan oleh para pendemo civil society tersebut. Nah, sedikit kita flashback ke belakang, kalau kita lihat sebelumnya ini isu tentang pemakzulan Gibran, isu tentang adili Jokowi kan juga sangat menguat. Nah, saya melihat ada upaya untuk mengalihkan isu ini. Nah, makanya masuklah yang saya bilang tadi, kelompok kedua. Tadi ada kelompok civil society yang menyuarakan murni, ada suara-suara kegelisahan masyarakat, suara kepentingan masyarakat. Kemudian masuk kelompok kedua yang ketika dia terdesak, dia coba mengalihkan isu. Terus yang ketiga, kelompok yang ketiga saya lihat adalah kita juga harus objektif melihat ketika Pak Prabowo melakukan pemberantasan korupsi besar-besaran, ketika menyasar tokoh-tokoh besar ya, seperti Riza Khalid dan para mafia-mafia kebun sawit, mafia pertambangan, mafia judol ya, begitu banyak yang mafia-mafia yang beliau uh, coba berantas melalui Kejaksaan Agung dan KPK. Nah, saya melihat ini ada upaya perlawanan ya, upaya perlawanan. Karena di sebuah media besar yang juga sudah viral, ternyata ada sebuah rapat atau meeting penting ini. Ya, bagaimana penggulingan terhadap Prabowo yang sudah dianggap sudah mulai mengancam kepentingan-kepentingan kelompok elit ini atau kelompok oligarki atau para mafia ini. Nah, selanjutnya kelompok yang keempat saya lihat yaitu kelompok-kelompok elit politik yang juga merasa sudah terancam posisinya. Karena ada desakan-desakan reshuffle kabinet, ganti Kapolri, ganti para menteri, ganti juga para anggota dewan yang bermasalah, yang mengeluarkan statement-statement ngawur juga pada beberapa kementerian. Nah, ini yang saya lihat berkolaborasi, yang terakumulasi ke dalam demo-demo tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, yang juga tidak bisa kita nafikan di sini adalah di kekuasaan atau di lingkaran satu Pak Prabowo itu sendiri terjadi semacam persaingan nih. Kalau kita lihat ada semacam kompetisi ya, kompetisi halus yang tidak tampak, mungkin hanya mereka-mereka yang tahu bagaimana menarik perhatian, mencari perhatian lah untuk berebut pengaruh di sekeliling Pak Prabowo. Jadi 5 kelompok besar ini yang terakumulasi ke dalam demo-demo besar yang terjadi di antara tanggal 25 sampai tanggal 30 Agustus kemarin.